Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Movers and Shakers. Be the first to move. Kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan, pendapat, dan juga share informasi bersama kami. SMS di 0838 986 dan juga telepon di 0213929757. Kami ulang, SMS di 0838 98603696 dan line telepon di 0213929757. Sudah ada di sini bersama saya Bapak Luki. Pak Luki, ya. Bahwa yang banyak mengatakan atau beredar di pasar sekarang isunya adalah Amerika Serikat yang membaik perekonomiannya, ya. Ada ketakutan dana dari emerging market kembali ke Amerika Serikat dan ke negara-negara asal seperti Eropa dan katakanlah Amerika Serikat. Ya. Bisa nggak kita lihat bagaimana perkembangan Dow Jones hari ini? Mungkin ya data yang terakhir karena baru buka ya Pak. Ya. Baik, saya kembali ke chart mengenai Dow Jones. Ya, Dow Jones. Kita lihat Dow Jones berada di level yang cukup tinggi ya. Sedangkan dari segi technical analysis, Dow Jones ini merupakan level yang rawan koreksi. Ya. Tetapi kalau Dow Jones mampu mencetak prestasinya dengan earning season dan keputusan jobless claim, the Fed dan sebagainya itu cukup baik, maka dia akan melanjutkan penguatannya. Apa yang ditunggu dari the Fed? Apakah kemudian yang ditunggu adalah melanjutkan quantitative easing yang kedua, atau yang ditunggu adalah kemudian menghentikan program itu, atau bagaimana? Yang ditunggu oleh pasar di Amerika Serikat tentunya. Saya pikir the Fed akan menghentikan beberapa rencananya karena kita lihat sendiri bahwa kondisi market saat ini sedang volatile, ya. Artinya dengan volatility yang tinggi ini, indeks tersebut cenderung bergerak sangat-sangat fluktuatif, sehingga kebijakan dana tersebut sebaiknya diluncurkan pada saat indeks berada di level yang cukup bijak ya. Artinya cukup bijak itu tidak terlalu tinggi seperti saat ini, dan level yang mampu ditembus oleh Dow Jones itu juga disupport oleh berbagai macam faktor ya. Kita bisa lihat ke chart ya, bahwa di mana Dow Jones tersebut dia sudah berhasil memberikan prestasinya sejak bulan 5 November 2010 kemarin, dan dia melanjutkan penguatan hingga beberapa level tertinggi ya. Nah, tetapi di sini sinyal ini adalah memberikan sinyal Dow Jones itu sudah terlalu berada di level yang over value ya, atau rata-rata saham itu berada di atas nilai pasar. Sehingga apa yang perlu dicermati dan apa yang perlu dipetik dari pesan ini yaitu kita melakukan selective buy. Nah, jadi kita lihat selective buy itu sudah ditunjukkan dari volume yang ada di bawah sini ya. Volume pembelian itu sudah mulai sedikit berbeda dengan volume pembelian yang sebelumnya yang begitu sangat mengapresiasi pasar. Nah, hal ini akan merefleksi nanti IHSG. Tetapi ini ada lingkaran yang di bawah itu adalah volume perdagangan begitu ya. Volume yang dulu sempat banyak, semakin kecil sekarang, sementara indeks semakin tinggi, itu adalah sebuah pertanda akan rawan koreksi. Rawan koreksi. Ketika memang Dow Jones mengalami koreksi katakanlah, bagaimana dampaknya untuk IHSG? Ini kita bicara masalah bursa Indonesia dulu. Dampaknya terhadap IHSG itu potensial cukup erat korelasinya ya, erat korelasinya, karena apapun yang terjadi kita masih banyak korelasi atau hubungan yang perlu kita kaitkan dengan sana. Jadi impact akan ada ke negara ini. Tetapi satu hal yang perlu dicatat bahwa Amerika sekarang sedang gencar-gencarnya untuk melakukan perbaikan diri ya, dan perlu dicatat kejatuhan atau pengalaman indeks pada tahun lalu yang menyebabkan subprime dan market crash itu tidak berpotensi terjadi lagi, karena periode selama ini setelah kejatuhan itu tidak ada sebuah fenomena atau peristiwa yang mengharuskan dia untuk jatuh atau crash lebih dalam begitu. Even itu nanti koreksi itu saya pikir dalam level yang terjaga, sehingga level yang wajar. Sehingga itu akan mensupport IHSG jika banyak perubahan yang terjadi di sana seiring dengan keputusan yang ada. Itu tandanya apakah Anda melihat the Fed, kebijakan the Fed telah berhasil atau bagaimana? Saya melihat kebijakan the Fed cukup berhasil ya, karena the Fed itu sudah banyak mengeluarkan regulasi
dan beberapa rencana-rencana strategis seperti mendorong GM untuk IPO, kemudian mensupport beberapa emiten yang dikategorikan market cap cukup besar untuk menjadi tumbuh besar kembali. Artinya Obama beserta jajarannya tetap berpikir bahwa dia akan merefleksi dan dia akan terus penetrasi pasar dengan baik, sehingga itu akan berefek untuk perjalanan Dow Jones ke depan, dan itu efek untuk Indonesia cukup baik. Oke, itu tadi bursa Amerika. Bagaimana kemudian bursa Asia bereaksi terhadap kenaikan suku bunga di Cina? Apakah hari ini mengalami koreksi rata-rata atau bagaimana? Ya, hal yang paling erat kaitannya dan korelasi yang paling tepat itu saham-saham perbankan di China. Nah, itu yang akan menjadi yang perlu disimak untuk dan diperhatikan untuk para trader yang trade di China Stock Exchange dan sebagainya. Karena pada dasarnya penguatan suku bunga itu besar kaitannya dengan jumlah kredit perbankan yang akan dikucurkan. Nah, kalau itu meningkat, artinya jumlah likuiditas akan sedikit tertahan ya, dan itu akan mengganggu fluktuasi atau pertumbuhan saham itu sendiri. Sejauh ini bagaimana kemudian sektor perbankan di China, lalu apa pengaruhnya nanti untuk sektor perbankan di Indonesia dan tentunya IHSG secara keseluruhan? Ya. Oke, untuk kita bicara suku bunga China ya, tentunya jika ia naik akan mengakibatkan negatif untuk finance stock ya, atau rata-rata saham keuangan dan perbankan. Tetapi korelasinya tidak begitu erat dengan negara kita. Korelasinya tidak begitu erat, itu kita catat, dan kita harus jeda sebentar Pak Luki, dan pemirsa jangan kemana-mana karena Movers and Shakers akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.